Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran Hukum Pewarisan Sifat Part 3 IPA kelas 9 bab 3. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa di dalam tubuh manusia terdapat berjuta-juta sel. Jadi sel itu digambarkan modelnya seperti ini. Di dalam sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA dan di dalam DNA terdapat dia gen. Di sini kita akan bahas tentang genetika. Jadi genetika adalah mekanisme pola-pola pewarisan sifat menurun dari induk kepada keturunannya. Atau genetika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Bagaimana cara kita mempelajari genetika tumbuhan, hewan, dan manusia? Genetika tumbuhan dan hewan dipelajari dengan cara hibridasi, sedangkan genetika manusia dipelajari dengan menggunakan peta silsilah. Hukum pewarisan sifat. Seorang ahli botani yang bernama Gregor Johann Mendel melakukan suatu percobaan di mana percobaan Mendel menggunakan kacang kapri seperti gambar ini ya nak ya, atau kacang ercis. Jadi nama ilmiahnya itu dia Pisum sativum. Dia menggunakan kacang kapri ini karena kacang ini memiliki sifat-sifat yang pertama, pasangannya kontras, 2. Dapat melakukan penyerbukan sendiri. 3. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 4. Daur hidupnya pendek. 5. Menghasilkan keturunan yang banyak. Jadi, Mendel melakukan tahap dalam penyilangannya dengan mengambil bunga merah dan bunga putih seperti pada gambar ini. Ini induknya. Maka nanti setelah disilangkannya akan dihasilkan kacang kapri atau keturunan seperti pada gambar ini. Setelah Mendel melakukan percobaannya, maka ada hasil yang diperoleh dia, yaitu dia melihat ada 7 sifat yang diamati oleh Mendel. Yang pertama, dari bentuk biji. Bentuk biji dari kacang kapri itu ada dia yang bulat, ada juga yang keriput seperti gambar ini. Yang kedua, dari warna biji. Yang bulat warna bijinya itu ada yang kuning, ada yang hijau. Begitu juga dengan yang keriput, ada kuning dan juga hijau. Yang ketiga, bentuk polong. Bentuk polongnya ada yang rata seperti gambar ini ya, rata, dan ada yang berlekuk-lekuk seperti gambar ini. Yang keempat, warna polong. Warna polong yang rata ada yang kuning, ada juga yang hijau. Untuk yang berlekuk-lekuk juga warnanya ada yang kuning dan juga hijau. 5. Warna bunga. Warna bunganya ada ungu dan ada putih. Keenam, posisi bunga dan polong. Ada yang posisinya aksial atau pada batang. Bisa lihat dari gambar ini ya, muncul dari batangnya. Dan ada yang terminal, yang muncul dia dari ujungnya. 7. Panjang batang. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Penyerbukan silang yang dilakukan Mendel itu ada dia dengan cara monohibrid, yaitu penyerbukan silang dengan satu sifat beda. Ada yang dihibrid, yaitu penyerbukan silang dengan 2 sifat beda. Ada yang trihibrid, penyerbukan silang dengan 3 sifat beda. Dari penyerbukan yang dilakukan oleh si Mendel tadi dengan menggunakan percobaan kacang kapri,
maka dia akan muncul dasar dari hukum satu Mendel atau disebut juga dengan hukum segregasi yang bunyinya pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau paren orang tua yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Ada juga hukum dua Mendel atau disebut juga dengan hukum berpasangan secara bebas. Bunyinya, apabila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Adapun istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dia adalah parental yang disimbolkan dengan P besar, ini menyatakan induk. Yang kedua, filial disimbolkan dengan F kecil, ini menyatakan keturunan. 3, ada genotif yang disimbolkan dengan G besar, ini menyatakan mengatur sifat tidak tampak yang disimbolkan dengan huruf-huruf. Contohnya, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. 4, fenotip yang dilambangkan dengan F besar. Ini menyatakan mengatur sifat yang tampak. Contoh, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, batang rendah, atau sifat warna merah pada bunga. Maka, warna merah tersebut merupakan hasil yang diatur oleh genotip. Warna merah tersebut bisa dilihat, sedangkan gen yang mengatur tidak bisa dilihat. Maka genotipnya disimbolkan dengan huruf-huruf dan huruf tersebut diambil dari huruf awal sifat dominan. 5, dominan atau sifat yang menutupi disimbolkan dengan huruf besar. 6, resesif, sifat yang ditutupi disimbolkan dengan huruf kecil. Contoh, B besar, B kecil. Jadi sifat B besar mengatur bentuk buah yang bulat. Sifat B kecil mengatur bentuk buah yang kisut. B besar dominan terhadap B kecil, sehingga sifat yang muncul adalah bentuk buah bulat. 7, homozigot. Homozigot ini merupakan hasil fertilisasi dua gamet yang mengandung gen-gen sama. Ingat kata kuncinya gen-gen sama. Contoh, A besar, A besar, A kecil, A kecil. 8, heterozigot adalah hasil fertilisasi dua gamet yang mengandung gen-gen berbeda. Ingat kata kuncinya gen-gen berbeda. Contoh, A besar, A kecil, B besar, B kecil. 9, intermediate adalah sifat yang sama-sama menang. Jadi sifat yang muncul pada keturunannya adalah perpaduan kedua sifat induk. Atau bisa juga dilihat tabel di sini ya nak, untuk istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Menentukan jumlah dan jenis gamet. Gamet adalah jenis kelamin yang merupakan setengah dari genotip induk. Rumus mencari gamet adalah 2 pangkat N, di mana N menyatakan jumlah pasangan genotip yang heterozigot, berarti berbeda pasangan. Jadi ketika ada berbeda pasangan, N-nya itu nanti ada bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Mencari jenis gamet. Jika pasangan genotipnya heterozigot, ambil keduanya, pisahkan. Maksudnya yang diambil itu gennya. Jika pasangan genotipnya homozigot, ambil 1. Kita masuk ke contoh.
Carilah jumlah dan jenis gamet dari genotip-genotip di bawah ini. Yang pertama, A besar, A besar. Nah, berapa jumlah gametnya? Ingat rumus 2 pangkat N. Nah, sekarang lihat di sini. A besar, A besar. Nah, kita ingat kalau N itu kan harus jumlah pasangan genotip yang heterozigot. Berbeda pasangan. Ini termasuk apa dia? A besar, A besar. Ini adalah pasangan homozigot. Maka N-nya ini bernilai 0. Maka jumlah gametnya 2 pangkat 0. Nilainya adalah 1. Nah, untuk jenis gamet, ini kan homozigot. Jika pasangan genotipnya homozigot, ambil 1. Berarti dia jenis gametnya adalah A besar. 2, A kecil, A kecil. Maka jumlah gamet, ingat rumusnya 2 pangkat N. Ingat, N ini adalah jumlah pasangan genotip yang heterozigot. Berbeda pasangan. Nah, ini kan A kecil sama-sama kecil. Maka ini bukan heterozigot, tapi homozigot. Maka nilai N-nya itu adalah 0. Maka jumlah gametnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk jenis gametnya, karena ini adalah pasangan genotip homozigot, maka ambil 1, yaitu A kecil. Contoh ketiga, B besar, B kecil. Kita akan cari jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat N. Ingat, N adalah jumlah pasangan genotip heterozigot. Ya, di sini berbeda pasangan ya. Ada B besar, ada B kecil. Maka ini heterozigot. Maka N-nya berapa? Karena di sini ada 1 pasang, maka N-nya itu adalah 1. Maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Maka jumlah gamet nilainya 2. Untuk jenis gametnya, ini adalah pasangan genotip heterozigot. Maka ambil keduanya, pisahkan. Artinya ambil kedua gen ini, tapi pisahkan. Maka jenis gametnya adalah B besar, B kecil. Contoh keempat, B besar, B kecil, D besar, D besar. Jumlah gamet sama dengan 2 pangkat N. N ingat jumlah pasangan genotip heterozigot. Coba lihat di sini mana pasangan heterozigot. Adakah pasangan heterozigot? Ada, yaitu B besar, B kecil. Ini heterozigot. Kalau D besar sama-sama besar, berarti ini adalah homozigot. Nah, N itu kan yang heterozigot, ada 1 pasang. Maka N-nya itu bernilai 1. Maka dia 2 pangkat 1. Nilainya adalah 2. Untuk jenis gametnya kita lihat. Ini adalah pasangan heterozigot. Berarti ambil keduanya, pisahkan. Yang D besar adalah homozigot. Berarti nanti ambil 1. Bagaimana caranya kita buat? Kita lihat di sini. Ini kan B besar, B kecil. Pasangan heterozigot. Ambil kedua gennya ini, pisahkan. Tulislah di sini. B besar, B kecil kita pisahkan. Nah, sekarang D besar. Ini adalah homozigot. Ambil 1 gennya. Maka kita tulis di sini D. Maka jenis gametnya adalah B besar, D besar. Yang ini ya, B besar, D besar. Yang kedua, B kecil, D besar. Ya, B kecil, D besar. Jadi ada 2 jenis gametnya. B besar, D besar, B kecil, D besar. Jadi sama dengan jumlah gamet, juga bernilai 2. 5. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita akan menentukan jumlah gametnya dengan 2 pangkat N. Ingat, N adalah jumlah pasangan genotip heterozigot. Nah, yang pertama ada A besar, A kecil, 1 pasang heterozigot. B besar, B kecil, ada juga 1 pasang heterozigot. Maka N-nya ini ada berapa? Ada 2 pasang, maka N-nya 2. Maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Untuk menentukan jenis gamet, ingat pasangannya ini adalah heterozigot. Maka nanti kita ambil kedua gennya baru kita pisahkan. Kita lihat caranya, lihat ya. A besar, A kecil, ini heterozigot. Ambil keduanya, pisahkan. Tulis A besar, A kecil.
Nah sekarang B besar B kecil, ada dia juga heterozigot. Ambil keduanya, pisahkan. Berarti B besar B kecil. Untuk yang A besar di bawah ini juga untuk A kecil ada, yaitu B besar B kecil. Maka hasilnya adalah A besar B besar, tuliskan A besar B besar, A besar B kecil, maka hasilnya A besar B kecil. A kecil B besar, maka hasilnya A kecil B besar. A kecil B kecil, hasilnya adalah A kecil B kecil. Jadi jenis gametnya ada 4, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Sama ya, jenis gamet ada 4, jumlah gamet juga 4. Untuk bahan evaluasi, anak-anak cerdas dapat mengerjakan soal ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman. Demikianlah video pembelajaran hukum pewarisan sifat yang bisa saya bagikan bagi anak-anak cerdas. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.